mari kita saling-saling manjago orang nambah poso. Ambo berharap dak do lepau-lepau go buka siang deh mama atu-atu. Kalau ada buka siang besok dak poso situ, kami dari pihak nagori go ya kami tindak tegasan besok tuh. Saling manjago gitu. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Kota Baru selaku Ketua Tim Safari Ramadan Kenagarian Kota Baru. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir juga pimpinan Bank Nagari yang sempat hadir bersama kita pada malam ini. Seterusnya Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh pendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babanto. Seterusnya yang sama-sama kami hormati pengurus Masjid Al-Kausar beserta jajarannya. Seterusnya pemuda, pemudi, jamaah, sedang jamaah tarawih yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam kini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya dengan nikmat yang Allah berikan, kita bisa hadir menunaikan kewajiban kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena nikmat Allah, niscaya mungkin kita tidak bisa hadir pada malam ini. Seterusnya kita mohonkan kepada Allah supaya Dia sampaikan salam kita buat baginda Rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah mengajak kita dari alam yang tidak berilmu sehingga sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan beliau merupakan contoh ataupun suri teladan bagi kita, baik itu kehidupannya, baik itu kepemimpinannya, baik itu kemasyarakatannya. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sedang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di sini izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota tim Safari Ramadan yang hadir pada malam hari ini di Masjid Al-Kausar, yakni tim 1 yang berkunjung pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini ada 3 tim. Alhamdulillah di tempat kita hadir tim 1 yang langsung diketuai oleh Bapak Wali Nagari kita. Kami akan kenalkan satu persatu. Yang pertama ketua tim kita yakni Bapak Wali Nagari Kota Baru, Bapak NS Anggun Saputra Escape. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Kok Pak Ibu yang baju siga apa? Wah, yang di muka gitu, Bapak Wali gitu. Selanjutnya juga hadir keterwakilan dari mama kita pada malam ini. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita bersama. Yang pertama yakni Asno Minanda Datuk Bondorajo.
Kau orangnya Bu. Datuk kita, Datuk Unorajo. Selanjutnya juga dari Nini Mama, yakninya Jazril Datuk Pengulusati. Kau yang imam kita tadi. Itu tim juga. Dan juga ada seorang Nini Mama, yakninya Andri Guska Datuk Jopatopan. Itu Bu yang baju hijau. Yang baju hijau. Selanjutnya juga hadir bersama kita penguruskan yakninya Antoni Datuk Pengulusutan. Itu yang baju hijau. Di ujung Bu. Itu yang paling ujung. Selanjutnya kami kenalkan Kepala Jorong. Banyak Kepala Jorong hadir pada malam ini Bu. Malam tadi kami bahasa boleh tim masjid lainnya. Malam ini 90 orang hadir masjid kau. Yang pertama kami kenalkan Pak Jorong Lubuk Patin. Kau hadir Pak. Pak Jorong Charles Bronson. Kau depan kita. Libenya tak? Selanjutnya Pak Jorong Simpang Tigo. Pak Jorong Awe Asril Kuah yang baju hitam, Sarawak hitam, kapia hitam. Pak Jorong Simpang Tigo. Selanjutnya Pak Jorong Palo Padang. Tu Bu, yang tengah-tengah yang tak kecil ketik tu dengan orang yang dua tu. Selanjutnya Pak Jorong Parit Baru. Tu Pak Jorongnya Pak Rudi Chandra, samping Pak Jorong Palo Padang tadi. Pak Jorong Palo Padang tadi nama Pak Jorong Padli. Kau cik li, kau mungkin opere Pak ibu-ibu yang ngasih kolanya. Pak Jorong Pasausang, Pak Jorong Depis, hadir. Kau cik li lobi opere di boleh. Pak Jorong Pulak Lowe, Pak Jorong Akmal, alhamdulillah hadir. Seterusnya juga hadir Pak Jorong Lokuk Lowe, Dina. Yang baju hitam gak godang pada nanti. Pak Jorong Chandra, yang cik ni kasih kolo, nak kasih kolo yang begini Pak. Pak Jorong Wibon, Pak Jorong Bukit Bajang, alhamdulillah hadir pada malam begini. Dan ambo sendiri kasih kolo gini ya. Ambo kasih kesra di Kenagarian Kota Baru. Jadi itulah Bu tim kita yang hadir pada malam begini. Jadi di mainnya waktu marimbang malam juga. Tidak memanjakan kata-kata mukadimah, kita langsung saja masuk acara kita. Yang pertama, kita minta dulu sepatah kata dari Bapak Wali Nagari kita, yakninya Bapak NS Anggun Saputra Escape kepada Bapak Wali. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak semangat kan mama ada bacaan. Kita yang saya lah. Telah sekali ini mama bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberi kita rahmat iman, rahmat kesehatan sehinggonya kita lah dapat beribadah salat tarawih di Masjid Al Kausar ko. Bakumpul-kumpul ko papa mama ada rahmat ya mama. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam ke junjungan umat yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat solid teladan beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Badri, pimpinan Bank Nagari yang telah sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini.
Yang ambo hormati nenek mama, yakninyo ada 3 nenek mama kita yang telah hadir pada malam hari ini. Yang ambo hormati Pak Jorong, atu-atu ambo, alim ulama, dan teristimewanya kepada ama-ama ambo yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin di siko lengkap informasi kita yang mama. Bagi cewek orang tu tungku 3 saja orangan, tali 3 sapilin. Apa yang disebut tali 3 sapilin tu yakni nenek mama, alim ulama, cekli pemerintahan nagari. Bagi cewek orang adat ke mama dia patu deh. Tanah sejongkal lalang solai itu nenek mama punya ada papa itu ambo siko. Alhamdulillah di tengah kita lengkap masih kita. Baiklah di siko ambo mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid Al Kausar yang telah memberikan kami kesempatan untuk datang dalam tim agenda Ramadan dari pihak nagari. Mungkin nama apa-apa di siko ambo selaku wali nagari kota Lambe kato dan kami jawe salamoko kota Lambe undangan yang kami datangan layak mau atu jemaah mohon kami. Alhamdulillah kami dari pihak nagari model 70 mama atu-atu. Mungkin di siko ambo meminta ke mama ambo katu-atu ambo di siko ko basamo-samo kita membenagoi ke mama atu-atu. Mungkin dek ambo sorangnya, dek kan sorangnya, dek bambu sorang kita ada tahu ben dek mama atu-atu. Basamo-samo kita membenagoi ko. Baik boleh tu pulo kalau ada lupa bakal tinggalan kami di suko ataupun tak tidur kami dalam bekojo tolong dia ingat ya papa mama ambo siko lihat mau nindu ambo apa deh ingin ambo deh. Bersama-sama kita mama induk. Mungkin di waktu kita masuk dalam bulan puasa ambo meminta kepada masyarakat Nagawi Keto Baru khususnya di Bukit Bajanggo di Botin. Mari kita saling-saling manjago uang nambah poso. Ambo berharap dak do lepau-lepau go buka siang deh mama atu-atu. Kalau ada buka siang besok dak poso situ kami dari pihak nagari ko ya kami tindak tegasan besok tuh. Saling manjago gitu. Dan ini kini di bulan poso kriminal ko tinggi gini ya mama atu-atu. Hati-hati gitu mama atau model dirindu ambo ko ada pakai kolang-kolang godangnya kalau godang apa rana keluar lu besok dah beli jam bed ugang kita besok anak ugi gitu ya deh papa dirindu ambo mungkin itu saja kata dari ambo kalau ada salah dan janggal ambo mohon maaf disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wali Negara kita yang telah memberikan sambutan atau penarahannya kepada kita semua. Selanjutnya kita minta sambutan atau penarahan dari salah seorang imam kita kepada Bapak Wakil Tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil Ustaz malam tadi nanda boleh menjawab salam dulu buat topek. Yang pertama imam maju salam sudah wayang. Itu dia. Dijawab mau salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kedua nak jawab itu Assalamualaikum ya ahli kubur. Lagi jawab tentang lagi ya. Salam. Tapi kalau dalam musajiko, dalam acara mereka wajib gitu jawab. Nak sama-sama selamat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, yang kita hormati Pak Wali Kito, Wali Nagari Kota Baru, yang kita hormati pimpinan cabang Bank Nagari, Pak, yang kita hormati pengurus Masjid Al-Kausar, Bu Fatim, yang menghormati ini mama, ini ulama, jadi pandai. Umumnya kita yang hadir pada malam ini di masjid itu yang megah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan iman itu pula kita masih sempat berubudiyah kepadanya, kita masih sempat mengabdi kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang menghormati, menyambung kata Pak Wali tadi, membangun nagari itu memang tidak bisa orang, tidak bisa cie lembaga, dan harus seluruh lembaga yang ada dalam negeri dan didukung oleh warga negeri. Kalau Pak Wali itu membangun fisiknya, ada jalan dan balubang itu Pak Wali yang punya urusan. Ada pembangunan yang terbengkalai, itu Pak Wali yang punya urusan. Tapi yang pembangunan non fisik kok, itu tugas kita bersama-sama. Sebab dalam negara itu dua pembangunan itu tidak akan boleh tidak. Kalau fisiknya saja yang kita bangun, contohnya masuk itu kita bangun saja mereka. Tapi mentalnya tidak kita bangun deh. Beko tidak doisi. Jadi harus kita bangun mental. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Simegah ini, alhamdulillah saya hadir waktu peresmiannya. Wakaf dari seorang hamba Allah yang dermawan, sehingga kita tak payah-payah memikir membangunnya, tidak. Tinggal nunggu lagi, tidak. Tinggal mau urus lagi, urus isinya, urus kebersihannya, tidak. Urus uang-uang lalu nomor kamu soji supaya nomor kamu soji. Kami di sini di Jorong Sungai Butung, Pak Wali, dia nak basuh bau mungkin ada bapak ibu-ibu mencolek itu, atau lah jolek seng Pak, dinding seng, bola luar, bola ke dalam triplek. Waktu pertama gue apa kecekaan, gue apa mencolek deh Pak, ayo ini. Dia nak basuh gawe. Nah itu. Jadi sampai kini itu suruh kami namanya itu lagi musala Masdarus Saadah. Masdarus Saadah itu sumber kebahagiaan. Kayak gitu. Tapi berkat kerjasama sado-sado warga dan dukungan Pak Wali, bulan Kapotang ada sumbangan dari Arab Pak Wali. Jadi sumbangan dari Arab kok tidak bisa menyumbang ke surau Pak. Ini tidak nyumbang ke surau, ini nyumbang ke masjid. Jadi berpikirlah kami Pak Wali, kok sebagai laporan ke Pak Wali sekali, kita buat surau, tak sudah. Kita buat masjid, ada tukang nyudan. Jadi buat tukau lah Pak Wali dari musola menjadi masjid. Kini namanya masjid dan dibangun tuh, dan dipakai kini masih tetap surau. Yang dibangun tuh alhamdulillah kini lah terpasang bata. Tapi lu tibokan karena aku nanti boleh. Insyaallah kecilnya dalam tahun niko 50-50 Pak. Kami mengadakan bahan, Bapak membayar upah. Jadi
Itulah terasa sekali ya, terasa sekali boreknya berjuang itu membuat rumah ibadah. Nah, kedua kami pikir tuh Pak, bangunannya dipikir, isinya pun dipikir loh. Ada kita sih kok memikir isi lah ya. Nah, memikir isi lah apa supaya usaha kita kok ramai. Apa supaya usaha kita kok makmur. Nah, kewajiban kita lah mentakmirkan masjid itu. Masuk kali. Itu yang kedua. Dan ketiga kecil Pak Wali tadi mohon dukungan silaturahmi lah kasih ko supaya lalamulo dah kasih ko ada subuh kawan namu tadi yo lalamulo dah basuo-suo sejak nyobonti majajib nuru huda tadi sobo apa lamu itu mako berhenti di Lunda tahun 98 dah ko bagus semua tahun tu. Jadi ikolah hikmahnya silaturahmi itu. Kecil Nabi yang pertama mampu banyak rasuki, melapangkan rasuki. Aku contohnya, atau dado makan goreng tadi bulu seti, dado goreng. Tuan, dado si mangko bagai. Itu melapangkan rasuki kalau kita bersilaturahmi. Yang kedua memanjangkan umur. Nah kan dulu nama tanya umur pula sudah, sukatane lah sudah. Pokok bisa menyobik panjang umur kita kok ya dah kan bisa bertambah mungkin lah sudah sukatane lah sudah ajale. Tapi namo itu tu lamu disobik orang. Kalau kita acok bersilaturahmi. Contoh bihamka. Nah kalau di sekolah dulu Empu Kali Bidin saya tahu sampai kini Empu Kali Bidin tu disobik je orang ni. Nah joso-josonya. Itu buktinya tandanya panjang umurnya. Nyo dak dole nama sobui ya. Itu nama panjang umur tu. Kemudian yang ketiga, mainangan bubuk sangko. Mainangan bubuk sangko. Kabar di sini model tu. Tak bisa kita terima langsung nih. Kita curi ke sana. Iyo model tu podak. Kira dak. Kan salah sangko ada tidak. Mainangan salah sangko cik lo. Hikmah dari silaturahmi itu. Mudah-mudahan buat doa pak ibu dan salah sangko jangan dalam pokok dedang nih. Buat boleh dore. Itulah mungkin yang bisa mau sampaikan. Yang pertama tadi dukunglah Pak Wali kita kok dalam membangun nagari kita baik fisik maupun mental atau non fisik. Dan kedua kita rapikanlah masjid kita kok supaya nama wakaf koi betul-betul bajosonya lah. Ketiga itu tadi sering-seringlah silaturahmi karena silaturahmi itu memudah rasuki, memanjangkan umur dan menghilangkan bubuk sako. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Raja tadi yang telah memberikan nasihat ataupun sarannya kepada kita bersama. Selanjutnya pemberian cendera mata dari tim Sabari Ramadan kepada pengurus masjid. Mungkin secara polis akan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Nagari. Mohon untuk pengurus menerima secara simbolis. Jadi kalau dia sedikit cendera mata dari Nagari dan juga dibantu oleh pimpinan Pak Nagari. Setelah mata kepada malam hari ini jangan dinilai harganya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Koketek dan sungguhnya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tutahhirul qulub wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Insyaallah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Pak Wali Nagari kita. Mudah-mudahan doa terbaik selalu kita berikan untuk beliau. Mudah-mudahan di masa jabatan beliau sangat dingin beliau dapat mengantarkan kenegarian Kota Baru menjadi kenegarian atau daerah atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Bank Nagari cabang Kota Baru, selamat datang Pak. Mohon izin. Dan nenek mama kita alhamdulillah hadir. Tadi disampaikan Batigo nenek mama di negari kita yang hadir, termasuk tadi yang memberikan sambutan ambo biasa manggil Ustaz Asno, termasuk guru kami yang biasa dulu saling berbagi ilmu sama beliau, dan tentu banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan bersama beliau. Dan penguruskan yang kita hormati, seluruh Pak Jorong yang hadir, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mohon petunjuk dari Allah dalam menjalankan amanah. Dan seluruh tim satu yang hadir dari tim Safari Ramadan Kanagarian dan pengurus Masjid Al-Kautsar insyaallah yang kami muliakan, dan seluruh jamaah Bapak Ibu insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam kini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, insyaallah sehat rohani. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa datang berkumpul bersama-sama di masjid yang insyaallah kita cintai kok. Mudah-mudahan majlis kita kok mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam dan pula kita kirimkan kepada baginda Rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat demi salawat yang selalu kita ucapkan dapat jugalah membuktikan di hadapan Allah bahwa kita adalah umat Rasul yang taat dan pantas mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raso-rasonya Ramadan tahun lalu belum begitu lama nih. Ya tak? Baru kapatang baru rasonya. Kini kitalah berada lo di bulan Ramadan. Dan tanpa kita sadari ndak lama dah bulan Ramadan kok kondak Ramadan meninggal awak, kondak awak meninggal Ramadan. Nyo dua tu saja ya Pak Ibu. Kondak awak yang meninggal Ramadan, kondak Ramadan yang meninggal awak. Tapi yang banyak tu umat Islam adalah meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan pahit. Apa maksudnya? Di Madinah saja masjid, musola, surau, sampai ibadah. Itu kalau malam pertama Pak Ibu, malam kedua, malam ketiga ramai luar biasa. Sampai keluar. Malam terakhir saking ramainya di luar sadonya. Tinggal imam saja oleh. Tapi itu di tempat lain. Kalau di tempat di Bupatin go, tempat di sana ambo go insyaallah mau dikulo rami sampai akhir besok mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak heran kita ada Bapak Ibu jamaah. Mama kau tidak heran karena Allah telah tegaskan sebelumnya. Akhirnya Allah
sering kita dengar ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, dai-dai kita, apalagi di bulan Ramadan membaca ayat tu. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Acok kita dengar. Pernah mendengar ya, Mak? Sering kita dengar. Bahkan sebelum masuk Ramadan lah mulai kita dengar di mimbar-mimbar, di khatib menyampaikan khutbahnya di masjid-masjid, mengingatkan bahwa Ramadan ka datang, Ramadan ka masuk, Ramadan ka masuk, diingatkan ada panggilan Allah yang sangat nilainya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Siapa dipanggil oleh Allah? Orang yang beriman. Apa yang panggilnya di Allah? Mana orang Islam dipanggilnya di Allah? Padahal orang Islam wajib puasa. Syarat puasa itu Islam. Tapi firman Allah ditegaskannya di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam, bukan hai orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Mana orang Islam? Engkaunya jangan heran gitu, Pak. Di bulan Ramadan, sampai hari baru Ramadan, baik kita berjalan ke pasar, ke mana, ada jo kadai yang menyediakan uang makan di situ. Baru jam 1, baru jam 2. Tadi bangga kalau Pak Wali mengecen itu. Tadi kami tidak tegas, memang harus ditegas Pak Wali. Kalau enggak, kita berdosa bersama di Nagawi kok. Jangan heran, ada yang tak malu-malu, jangankan malu ke Allah, malu ke kaum musliminnya tak ada dah. Marokok pada siang hari. Ada tu Pak. Tapi tidak di Lubuk Patin, di daerah-daerah Simpang Ampek itulah, waduh. Jangan heran, karena memang Allah telah katakan Ramadan, puasa itu ditegaskan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Mana orang beriman? Karena orang yang beriman kok memang berbeda dengan orang Islam. Jadi kalau orang yang beriman lah pasti Islam. Kalau orang Islam belum pasti beriman. Bedanya iman dan Islam. Kita baca dalam hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua, ketika malaikat Jibril datang di majlis Rasulullah menyerupai seorang laki-laki. Dalam hadis itu diceritakan malaikat Jibril kok datang kepada Rasulullah waktu Rasulullah dalam majlis sama sahabat-sahabat Nabi, pakaiannya sangat putih, rambutnya mengkilat, hitam, rapi, datangnya. Lalu ketika datang tu duduknya di hadapan Nabi, saking dekatnya duduknya Nabi, malaikat Jibril kok bertemu dua lututnya dengan dua lutut Rasulullah. Sudahlah bertemu dua lututnya dengan dua lutut Rasulullah, dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Seketika itu batanyolah laki-laki kok, malaikat Jibril kok. Ayahnya tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, coba engkau terangkan kepadaku apa itu Islam. Anan Islam. Akitonan beragama Islam kok kini kok Pak.
Bu, ma, orang tua mo, mereka pernah kita dalam hati awak bertanya, nan Islam mo sebenarnya. Apakah memang Islam memang tu ambo go? Tanya dia tiwai. Malaikat Jibril datang bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, coba engkau terangkan kepadaku, khabarkan kepadaku ma huwa Islam. Nabi Muhammad menjawab, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nan Islam tu rukun Islam yang lima, yang dulu-dulu kita ingat di lagu-laguannya di ini kita waktu maniduan kita dulu. Iya mak, masih teringat deh kita rukun-rukun Islam tu. Ketika kita masih SD kita baru membuai awak, mengayun awak di lagu-laguannya. Baramulo rukun Islam itu yaitu 5 perkara. Orang tua dulu itu lagu itu. Sampai kini dah beda rukun Islam. Anak-anak wak kini lah masuk TK, lah masuk SD, lah masuk SMP, tanya rukun Islam kayaknya. Banyak yang tak dapat. Orang tua dahulu sambil-sambil maniduan anak, maniduan cucu, balau guan itu. Rukun Islam, rukun iman. Baramulo rukun iman itu yaitu 6 perkara. Kini ala gua oyama jangan dipasoden kawin jorang tua indah kasasuai. Atu lagunya di Indo gini ya. Asal itu joget-joget lah macam campur laki-laki je pada sini. Indak di Siko doh. Di Pasaman tak salah. Itu nan orang-orang tua nan lai jiwa-jiwa dahulu tu. Kalau nan jiwa-jiwa kini gua lagunya antah hiyo, antah tido, kadang-kadang hiyo, kadang-kadang indah. Lagunya sajalah mulai lagu lah panik. Antah hiyo, antah indah je. Atau lagu gini. Aduh lu nang keren gini gua lagunya. Sikok bagi 2. Sikok bagi 2. Atau ndak ada tu leh. Sambil lagu itu tu, apalagi sudah beralek, penutup alek namanya. Itulah baca campur mana nang tangan nai, mana kemanakan, mana nama mak lah sama-sama situ leh. Ndak ada le memandang siana mama, siana tangan nai, siana nurung rumah, siana mak. Ndak ada le pandang le nang jole joget kasamu. Iko ko kalau dibalian balik, kita tanyun ke mama-mama gitu, penghulu-penghulu gitu, pasti sadonya membatalkan go. Iko ndak sesuai dengan adat pasan di syarak pasan di kitabullah, adat memakai syarak mengatur. Ndak sesuai do. Kalau ndak percaya mak tanyun ke mama-mama awak, kamu penghulu-penghulu awak, ndak sesuai do. Tuh. Jadi besok kau habis Ramadan kau ada barale atau kita jago le. Kita jago le. Ndak usah lah bantu-bantu itu, sagan kita ke mama awak. Mama majaknya. Mama majaknya. Besok kau ndak boleh deh mak. Ndak rancak dipandang mata doh. Ndak rancak. Nah, kalau dulu maharaguan mama awak go, pak, maharaguannya dulu mama awak ko masuk ke rumah. Ambo tak bayang waktu itu tuh sedang SD baru ndak salah. Mama awak kan masuk ke rumah, nyo mendaham dulu. Kecil induknya, tu mama kita kan masuk dah. Kan anjil bab lah, tutup lah tu, tutup rambut tu, bantu itu pak. Dulu nenek mamak kita, tangan naik kita, mamak kita, kan masuk ke rumah, mendahamnya dulu. Sudah itu kecil orang tuanya, mamak kita kan masuk dah, ambil apalah jilbab, tutup aurat lah, untuk itu pak pesannya dulu.
Kalau kini banyak justru ama-ama induknya yang ndak majanaknya untuk marago mamanya dong. Mama itu bentuknya pitina atau kuinda dong. Itu mama ke dia rago itu. Tuh, kan naik gitu. Lain dah bongi sama mama dong. Tidak ini induk ambon pak musiko ni. Kok bongi lah, bongi kanan apa salah. Dibaca-baca dulu rukun Islam, rukun iman. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tutiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang dimudahkan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu pertama. Kalau lagi diucapkan itu adalah Islam. Saudara itu alif mendirikan solat. Solat 5 waktu sehari semalam. Solat subuh, zuhur, maghrib. Asar dulu. Atau dia biasa meninggal solat apa? Mungkin no. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kau tak boleh ditinggal no. Kecik Nabi ke Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, jangan sekali-kali tinggal solat yang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu kau jangan sekali-kali tinggalkan. Siapa saja yang sengaja meninggalkan solat yang 5 waktu kau kecik Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, sungguh Allah telah berlepas diri dari kamu. Kalau lah berlepas diri Allah dari awak, tidak ada ragu nak makan, nak minum, nak ke kebun, nak pakai lah, nak nindak terserah lah. Tidak ada ridho Allah kawak doh, tidak ada pandangan Allah kawak doh, tidak ada kasih sayang Allah kawak doh. Sengaja meninggalkan solat 5 waktu. Solat apa? Islam. Setelah itu, watasumar Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa siam. Siam itu menahan. Puasa kok adalah menahan. Anak ditahan. Yang ditahan adalah segala yang membatalkan puasa. Biasanya Bapak Ibu jemaah, kalau yang membatalkan puasa itu sanggup gitu aja. Indak makan dari terbit fajar atau sebelum subuh sampai terbenam matahari, sanggup kita menahan lapar, sanggup kita menahan haus, sanggup tidak berhubungan suami istri bagi yang telah suami istri. Sanggup. Yang tidak kuat doa menjaga puasa dari segala yang merusak puasa. Merusak puasa. Puasa sah tapi rusak. Salah satunya yang biasa kita amalkan yang merusak puasa. Tak tahu kenal dia dah. Awak lakukan rusak puasa. Itu lagi cerita tadi. Menyabut orang, menggabung orang. Carito kesalahan orang, mencukil kebusukan orang, itu kerajonya. Kalau melakukan itu, rusak puasanya. Puasa, tapi rusak puasanya. Harusnya puasa hindari dari segala macam, segala bentuk yang merusak puasa. Baik ke pasawa, kalau tidak mampu berkata baik, tidak usah mengecek, lebih baik diam. Diam itu emas. Jadi kalau ada peradu, mengecek juga lah, tidak satu, jadi emas loh.
Tapi ke pasar kau beli sayur kau. Enggak jadi, mas dulu. Jadi udah kami nak sabanai dulu. Panik lu orang carinya. Mengecelah tapi ada perlunya. Mengecelah tapi elok nan kece lu. Aku nak puasa. Termasuk berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor di bulan Ramadan itu yang kita latih. Itu yang kita latih. Jangan bicara yang kotor, bicara yang tidak baik, atau ada kata-kata sombong. Aku sebenarnya Ramadan itu kan tujuannya adalah untuk membentuk diri awak supaya waktu menjadi orang-orang yang tawaduk, mengakui diri awak memang makhluk. Kalau makhluk itu berarti ada khalik, ada yang menciptakan awak. Kalau makhluk itu adalah ada nyawa, tercipta nyawa karena ada yang diciptakan. Ada sesuatu di awak karena ada yang memberi. Jadi walaupun awak berpiti, berpangkat, jabatan, karena Allah yang bagi. Tidak karena pintar awak dong. Tidak karena hebat awak dong. Tidak karena jenius awak dong. Siapa yang bagi? Allah. Makanya Ramadan Bapak Ibu, itu adalah waktu yang sangat pas untuk mendidik diri awak menjadi orang-orang yang tidak sombong. Di bulan Ramadan korato sadonya. Pokoknya saja mulai dari fajar, terbit fajar, sebelum azan subuh tu, sampai terbenam matahari, samunyo, sadonyo, menahan lapar dan haus. Nak berpitinyo, nak kayonyo, nak miskinyo, sadonyo menahan kelaparan. Apa itu pendidikan Ramadan kau kayu? Baik itu pendidikan Ramadan kau. Siapapun anda, orang biasa, orang luar biasa, orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, pejabat atau siapapun anda, kalau bulan Ramadan sedang puasa, sama-sama menahan haus dan lapar. Hebat memang Islam. Jagihnya waktu bulan Ramadan supaya jangan sombong. Kenapa? Karena sombong itu tidak boleh. Sombong itu adalah dosa besar. Sombong itu adalah selendangnya Allah. Tidak boleh dipakai selendang Allah. Allah yang pantas sombong. Kenapa? Karena kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati wak. Hati-hati wak. Yang menyebabkan sombong banyak kan. Yang menyebabkan sombong itu adalah yang pertama ziyadatul mal. Bertambahnya harta. Bertambah harta wak. Bertambah banyak rezeki wak. Itu bisa menyebabkan sombong. Seakan-akan tak betul orang ni, awak berpiting lah. Soal orang berguna je pak. Awak berpiting, apa saja bisa awak beli pak. Apa saja bisa awak cari pak. Apa saja bisa awak buat pak, awak berpiting. Maka harus hati-hati. Walaupun kita berpiting, berkayu, punya harta, sadari balik harta tu siapa dan magi. Allah. Hati-hati dengan harta. Apa sebab? Karena harta itu bukan hanya sekadar diberi oleh Allah, tetapi nanti harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling banyak perhitungannya nanti memang tentang harta. Dari mana pean untuk adi penggunaan? Diselesaikan besok. Diselesaikan. Jadi kau hilang wei sawit, dia sudah kek apa? Dia adalah dia masalah. Kalau cuma 100 kilo, 200 kilo hilang dia. Tapi kalau lah buat tadi hilang orang orang kawan ini cetek. Ditanya sadunya tentang harta. Atau mangko anak kan sombongan. Alu mangamang awak ali. Kalau yang terkaya tu sepanjang zaman terkenal namanya kini korun. Memang itu kalau kita ke kebun, kalau kita namanya tu ke sawah, macam pun atau mengali sumur, basobok di situ peti je. Dapat harta karun. Dapat itu harta karun. Rupanya walaupun karun terkaya,
hancur dia Allah, terbenam hartanya, dunia mati. Anak kali bangga. Ya dah. Jangan kali bangga. Ziyadatul mal itu kalau tidak hati-hati dengan bertambahnya harta kita bisa menjadi sombong. Engkau aja kita sadari diri awak harap kau nak awak bukan karena awak hebat, bukan karena awak pintar, tapi Allah memang telah takdirkan awak dititipkan harta yang lebih dari orang lain. Yang kedua adalah bertambahnya kedudukan, bertambahnya pangkat jabatan. Tidak boleh sombong. Oh mentang-mentang awak itu, mentang-mentang awak ikut, mentang-mentang ikut, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena jabatan itu adalah memang betul-betul Allah yakin kawan memberikan jabatan itu kawan. Yang awak sadari adalah jabatan yang dikasihkan oleh Allah itu mudah-mudahan mempermudah kita untuk menuju surga. Coba. Dia juga jabatan gini ya. Mudah-mudahan jabatan itu bisa mempermudah langkah kita menuju surga. Itu yang kita sadari. Yang ketiga yang bisa menyebabkan kita sombong, yang ketiga adalah ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Oh tak boleh dapat dia nyo ayat cie tu. Dapat dia ayat cie orang lain ko salah tu sadu. Dibuka je Google cie. Oh dibuka je Google, dapat dia sepotong ayat. Sudah itu ahli. Nama jangan buat modis saja ko sampai ni ko. Ikut teroris ko. Ikut macam sombong. Pengajian orang salah. Makanya orang Muslim tu Pak Ibu, orang Muslim yang sebenarnya itu adalah menerima perbedaan. Dan mereka sadari bahwa perbedaan itu adalah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh saling caci mencaci, tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh dah. Amalan kita berbeda-beda memang betul, karena guru kita berbeda. Tapi ketahuilah guru dari guru-guru kita sumbernya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau berbeda kita dalam amalan kini kok, nak lambe kita bangga dengan perbedaan. Hidupnya Rasulullah lah ada perbedaan di kala itu. Masih hidup Rasulullah, mulailah sekian abad Rasulullah meninggal ini, wajarlah kita perbedaan. Wajarnya Pak. Mari kita sholat tadi. Tidak dijarkan baca bismillah. Tidak masalah. Tidak masalah. Oh, tidak berdoa berjamaah, tidak masalah. Yang berdoa bersama, silakan, tidak masalah. Yang tidak boleh tu, nak solat je dong. Itu nak berdoa itu kayaknya. Itu nak bagi. Itu kadang-kadang orang tu amalannya salah tu. Ikut salah. Minantu kita di rumah tidak pernah solat tu. Lain pernah kita salahan. Cantik menantu kita tu. Anak kita lagai tu gini, laki gua anak tu tak pernah solat zuhur tu. Tak pernah kita salahkan. Orang cuma amalan saja tu kita salahan. Mana kita umat Islam gua tu ikut kok. Kamana kita kacau kita. Itu gak kare seketik mungkin. Nanti mungkin pai tadi. Nanti mungkin minta pai sebenarnya. Itu lu sagayo lagi. Datang bongian dia kita solat lama. Di bongian dia kok minantu nak solat. Ayalah dulu je. Mungkinlah kaya nak boleh je. Ilaha illallah. Bahkan mencari tainggek balik mencari minantu segala itu kok payah loh Pak. Apa lain abang titi waktu ikut kok. Iya tak? Lalu ialah tahan dia nak solat tidak terserah lah, yang penting piting. Yang penting mah piting je. Lah puji-puji lah tak mana yang hasil ya. Ya Allah, ikut sekedar pengajian saja ni mak, jangan amal lah tu kolej. Kau tiba di rumah kau tambah mampu minat-minat. Seperti itu Pak. Yalah, tak masalah. Dah, insya Allah tak ada salah-salah. Nak solat, nak berzikir. Kalau ada orang nyalahan, salahkan dulu. Cari di rumah masing-masing. Anak solat tak? Anak berdoa tak?
Anak awak baca selawat. Terlalu kecil gitu, hanya masalah amalia. Itu bermasalah. Nggak usah. Nggak ada urusan. Kita lanjutkan. Yang menyebabkan kita bisa sombong itu adalah di samping ziyadatul ilmi, yang kedua adalah, yang keempat adalah ziyadatul ta'ah, bertambah taat. Woi, tambah taat, Pak. Kalau tidak hati-hati bisa sombong. Seakan-akan awak adalah hebat. Seakan-akan awak adalah soleh. Seakan-akan awak adalah bagus amalan awak. Seakan-akan awak adalah banyak pahala awak. Seakan-akan orang lain enggak, orang lain lemah, orang lain bodoh, orang lain ketinggalan. Makanya ibadah yang kita lakukan dasarnya adalah, niatnya adalah karena Allah, tidak karena yang lain. Karena Allah. Hadisnya sering kita baca, sering kita dengar. Innamal a'malu bin niat. Tiap-tiap amalan itu tergantung dengan niat. Kita akan mendapatkan buah dari amalan kita sesuai dengan niat yang kita pasang. Kalau niat kita karena Allah, Allah magihnya. Kalau niat kita karena selain Allah, maka Allah berlepas diri dari awak. Nah, sampai itu kajian ini Pak Ibu. Kalau lamanya kita singgung Pak Ibu. Mungkin itu yang dapat yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau kata-kata ambon agak lancang. Memang suara rombong itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik itu tugasnya pemerintahan nagari, dan pembangunan non-fisik itu tugas kita sebagai masyarakat nagari, mendidik anak, cucu, dan kemenakan agar berperilaku sesuai dengan adat kita. Semoga kegiatan Safari Ramadan yang digelar tahun ini tetap terlaksana pada masa-masa yang akan datang, sehingga pada akhir antara pemerintahan nagari, nenek mama, alim ulama, dan warga masyarakat nagari Kota Baru dapat bersinergi dalam membangun nagari. Amin ya rabbal alamin.